Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita diawali dengan membaca doa. Silakan untuk ketemu. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Andika Fajrian, Desta Arianti, Silvia Amanda, Tio Saputra. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari cerita fiksi dan non-fiksi beserta contohnya. Setelah mempelajari cerita fiksi dan non-fiksi ini, saya harap kalian dapat memahami pengertian dari cerita fiksi dan non-fiksi serta bisa memberikan contoh cerita fiksi dan non-fiksi. Untuk itu, sebelum menjelaskan pengertian apa cerita fiksi dan non-fiksi itu, kita harus mengenal apa itu yang dinamakan cerita. Dari kalian ada yang tahu apa itu cerita? Ya? Cerita adalah menggambarkan peristiwa. Ada lagi? Oke. Cerita adalah narasi yang menggambarkan suatu peristiwa dan karakter. Setelah mengenal apa itu cerita, kita lanjut mengenai cerita fiksi. Fiksi yaitu cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi. Cerita fiksi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya karakter dan plot yang diciptakan. Apa itu plot? Plot yaitu jalan cerita yang dibuat-buat. Jalan cerita yang direkayasa tidak selalu berdasarkan dengan faktanya atau kebenarannya. Kemudian yang kedua, tema yang seringkali menyentuh emosi. Contohnya itu ada Malin Kundang dan Songkuryang. Itu yang lokal, yang di kita. Yang di luar negeri pun ada banyak sekali. Salah satunya ada Upin Ipin, Doraemon, Hello Kitty, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dari kalian, apakah ada yang bisa memberikan contoh cerita fiksi? Yang ada, silakan angkat tangan. Ya, silakan. Yang keras? Oke, ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Oke. SpongeBob. Pororo. Terus? Boboiboy. Ada lagi? Ya? Ada lagi yang lainnya? Spiderman. Lagi? Batman. Agent Ali. Ada lagi perempuannya lagi? Mungkin cukup. Oke, selanjutnya kita membahas tentang cerita non-fiksi. Silakan. Oke, cerita yang berdasarkan fakta dan kenyataan. Cerita non-fiksi ini kebalikan dari cerita fiksi. Cerita non-fiksi ini juga memiliki ciri-ciri. Silahkan, ada yang mau membaca? Ya. Menggambarkan peristiwa nyata, seringkali informatif dan edukatif. Cerita non-fiksi ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya, satu, menggambarkan peristiwa nyata atau fakta sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, seringkali informatif dan edukatif, yaitu cerita yang selalu memberikan informasi dan wawasan yang luas. Setelah mengenal cerita non-fiksi beserta ciri-cirinya, ada beberapa contoh. Di antaranya ada biografi dari R.A. Kartini. Yang kedua, adanya buku pembelajaran bahasa Indonesia. Apakah setelah membaca buku ini, kalian mendapatkan informasi dan wawasan yang luas? Ya. Setelah pembahasan hari ini tentang cerita fiksi dan non-fiksi, apakah kalian sudah paham? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Oke, ke depan satu orang memberikan contoh cerita fiksi dan non-fiksi. Dimulai dari yang laki-laki dulu. Silakan.
mempelajari pembahasan hari ini tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Apakah sudah dapat dipahami? Oke, mari kita ulang bahas kembali. Apa itu cerita? Cerita terbagi menjadi berapa bagian? 2. Yang pertama ada apa? Cerita fiksi. Yang kedua? Cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi. Imajinasi itu apa? Hayalan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Ciri-ciri dari cerita fiksi itu ada apa aja? Yang pertama? Yang kedua? Oke. Contoh dari cerita fiksi. Yang pertama ada apa? Melipunda. Yang kedua ada juga Sang Kuryang. Terus kemudian cerita non fiksi. Apa itu cerita non fiksi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan pembelajaran hari ini.